Shalom saudara. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini rumah Tuhan. Suatu kehormatan ya saudara. Kita punya Allah yang luar biasa untuk kita puji dan kita sembah hari ini bersama-sama. Dan shalom juga untuk saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya percaya dan kita semua percaya kalau kuasa Tuhan begitu besar untuk menjamah setiap kita. Haleluya saudara. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami ke rumah-Mu Tuhan. Mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Saya percaya Tuhan yang beracara di tempat ini, di setiap hati kami, Pak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Katakan sungguh besar setiamu.
Engkau Bapa. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah pertolongan kami yang luar biasa. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Kami mau pegang itu Tuhan, mau simpan di dalam hati kami. Kami mau kerjakan iman kami di dalam Tuhan. Untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang begitu mengenal hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang menerima kami apa adanya dengan segala kekurangan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua angkat pujian ini kita katakan seperti rusa yang haus. Kami merindukan aliran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Sayang haus, rindu aliran
syukur Bapa, pada pagi hari ini kami siap mau mendengar firman Tuhan. Dan kami yang hadir di tempat ini, kami bawa hati yang haus, hati yang menantikan Tuhan, hati yang rindu diisi oleh Tuhan. Karena kami tahu setiap maksud dan rencana Tuhan adalah ingin membawa kami semakin bertambah di dalam Engkau, naik. Dan kami percaya Tuhan mengajak kami pada pagi hari ini, kami yang onsite, kami yang ada di rumah, kami yang online, kami percaya berkat firman Tuhan mengalir. Pada pagi hari ini biar hati kami terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kebenaran firman Tuhan, termasuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan. Hamba minta hikmat, hamba minta penyertaan Tuhan, ditutup bungkus di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga kami yang hadir, kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami pulang dengan damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Kami memperoleh jawaban terobosan hidup kami. Semakin dipakai Tuhan, semakin bertambah di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siap terima Tuhan, siap terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan shalom, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan. Hari ini kita ada di tanggal 16 ya, 16, kita ada di tengah bulannya di Januari 2022. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 28. Ayat ini pernah kita baca dan kita pernah renungkan, tetapi kita mau cari gali lebih dalam lagi di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat ke-13. Baik, Ulangan 28 ayat 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Sama-sama katakan amin. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, yang menyampaikan Musa, tetapi Musa menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Musa tidak pernah mengatakan apa yang ada di dalam hatinya supaya buat dia gampang untuk bawa umat Israel supaya mereka tunduk. Sehebat apapun Musa melakukan itu, tetap orang Israel pada waktu itu tetap tegar tengkuk. Mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap melawan, pikirannya tetap masih ke Mesir Bapak Ibu. Kalau itu Musa yang buat, tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu harus mengamenkan perkataan ini ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bahas ini. Bapak Ibu, sekarang saya punya pertanyaan sama kita semua. Dan saya mau sampaikan terlebih dahulu, Tuhan tidak pernah menganulir firman-Nya. Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Tuhan tidak pernah keceplosan ketika dia ngomong, tapi tidak punya arti. Benar ya Bapak Ibu ya? Mungkin kalau orang bisa aja keceplosan. Ngomong salah tetapi nanti dibenerin. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Dan saya punya pertanyaan juga sama Ibu Bapak Ibu sekalian. Kenapa di ayat ini Ulangan pasal 28 ayat 13 Tuhan dengan jelas dikatakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, yang di rumah, yang di sini, tangannya bersih kan ya? Tangannya bersih ya, coba kalau bersih coba pegang kepalanya, dari belakang boleh, depan boleh, tapi pegang ada kepala kita. Kepala kita memang ada, dan Tuhan kasih kepada itu. Apa sih maksudnya? Kepala itu adanya di atas, bukan ada di bawah. Tetapi saya mau meyakinkan bahwa firman Tuhan tidak diucapkan dengan sedemikian aja. Tuhan tidak mengucapkan asal aja. Tetapi saya yakin ada maksud dan rencana Tuhan tentang apa? Kepala ini. Ayo, pasti ada maksudnya tentang kepala. Ayo Bapak Ibu, mengapa juga Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala?
Buka ya sama-sama Alkitab kita sekali lagi. Kejadian 48. Kejadian 48 ayatnya 13-14. Kejadian pasal 48, minta maaf. Kejadian 48 ayat 13-14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Setelah itu Yusuf mengangkat mereka keduanya. Keduanya itu adalah Manasye dan Efraim. Ya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Bapak Ibu, saya mau jelaskan terlebih dahulu. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya anak lagi dari pernikahannya di Mesir. Dan dia menikah dengan wanita Mesir. Yang pertama anaknya itu adalah Manasye, yang adiknya adalah Efraim. Secara garis Bapak Ibu, ini anak percampuran. Ada dari turunan Yakubnya, tetapi dari orang yang juga bukan keturunan Yakub Bapak Ibu. Orang Mesir asli, karena dikasih. Yusuf pada waktu itu dikasih. Dan ini kedua anaknya. Dan Yusuf membawa anaknya supaya anaknya diberkati sama siapa? Sama orang tuanya Yusuf. Siapa orang tuanya Yusuf? Yaitu Yakub. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, Manasye yang sulung, Efraim yang bungsu. Jadi dia tahu bagaimana cara ngaturnya. Yang sulung disuruh di sebelah kanan, yang bungsu di sebelah kiri. Tetapi Alkitab bilang gini, Yakub menumpangkan tangan di atas kepala. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa kepala adalah Yakub tahu bahwa disitulah berkat turun. Amin, Bapak Ibu. Saya mau garis bawain kepalanya dulu. Saya tidak membahasakan tangan yang menyilang, yang kakak didapat tangan kiri, yang adik dapat tangan kanan. Walaupun Yusuf bilang, ini tangan yang sebelah sini harusnya buat si bungsu, karena kiri, yang sebelah sini di sebelah kanan artinya buat si kakak supaya berkatnya turun. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, di zaman itu pun sudah tahu yang namanya berkat turun ke atas, namanya kepala. Oleh sebab itu apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan, mungkin kita berpikir gini, saya bukan kepala, saya bukan leader, saya bukan pemimpin. Tapi kita pria, kita kepala rumah tangga, betul? Kita pemimpin di rumah tangga kita. Walaupun kita bukan punya jabatan di organisasi, di perusahaan atau apapun, tetapi setidaknya kita pemimpin atas diri kita sendiri. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau hidup kita mau baik, ya kita mesti atur tubuh kita dengan baik. Jangan asal-asalan, karena kita pemimpinnya. Ternyata Bapak Ibu, kesalahan orang Israel berulang-ulang, mereka jatuh di dalam dosa, masuk di dalam penyembahan berhala, tidak takut pada Tuhan dan mencari Allah yang lain. Karena apa? Dengan jelas Alkitab bilang ini kesalahan pemimpinnya. Raja-raja yang memimpin kerajaan Israel dan Yehuda adalah orang-orang yang tidak taat. Sempat dipimpin oleh orang-orang yang tidak taat. Oleh sebab itu apa? Mereka masuk dalam namanya pembuangan, mereka masuk di namanya sengsara, mereka masuk di dalam namanya persoalan permasalahan. Karena apa? Kepala, pemimpin. Dan saya mau sampaikan, ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel lewat Musa, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah menganulir, sekali lagi Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Pentingnya kepala. Berarti firman Tuhan tidak dapat dibatalkan dan kita harus mengamenkan. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Saya kan pernah sampaikan, yang terima mahkota itu ekor atau kepala Bapak Ibu? Pasti kepala. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yuk sama-sama kita lihat lagi. Mundur, Kejadian pasal 27.
Kejadian pasal 27. Kita mundur ke belakang lagi supaya kita mengerti dan paham tentang fungsinya kepala. Ayat 26, 27. Kejadian 27 ayat 26, 27 firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, firman Tuhan bilang apa? Diberkatinya lah ia, katanya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Tapi Bapak Ibu telah memahami, coba kita berpikir dan merenungkan firman Tuhan. Ishak yang sudah tua, matanya tidak jelas. Dia tidak bisa membedakan yang namanya mana anaknya yang bernama Esau, mana yang anaknya yang bernama Yakub. Dia bisa tahu bukan dari penglihatan, tetapi jika dia meraba. Dan dia juga cium baunya. Baunya Yakub itu wangi, Bapak Ibu. Karena apa? Yakub bukan orang yang senang berburu, berkeringat panas, wangi. Tetapi kalau Esau, dia mungkin pakai Rexona berulang-ulang kali, satu badan dibanjur, diguyur, tetap punya bau. Tenang Bapak Ibu, ya, bisa dibedakan dari situnya. Nah, Ishak ini nggak bisa ngelihat, tetapi cuma bisa merasakan dari baunya. Dan firman Tuhan bilang apa? Ketika Yakub mendekat kepada Ishak, walaupun Yakub melakukan satu penipuan, tetapi firman Tuhan bilang gitu apa? Ishak memberkati Yakub dengan jarak yang dekat. Dan saya mengimani bahwa Ishak juga menumpangkan tangannya atas Yakub. Turun lagi ke mana? Ke kepala. Tuhan memberkati Yakub. Tuhan dengar doanya Ishak dan memang Tuhan mencari Yakub. Karena apa? Yakub takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pegang dulu apa namanya? Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Ayo kita sama-sama cari tahu lagi. Buka Imamat pasal 8 ayat 12 supaya kita makin mengerti kenapa Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala. Dan Tuhan berkata sama kita, minta kita di tahun ini juga kita supaya untuk semakin bertambah-tambah. Saya mengaminkan itu. Imamat pasal 8 ayat 12. Buka Alkitab kita. Imamat pasal 8 ayat ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, Imamat pasal 8 ayat 12. Kemudian dituangnya sedikit dari minyak urapan itu ke atas apa Bapak Ibu? Kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Kepala lagi. Tetapi kali ini bukan hanya sekedar penumpangan tangan yang dilakukan oleh Musa, tetapi Musa ikut perintah Tuhan dengan apa? Dengan minyak urapan. Turunnya kemana? Kepala. Jadi ketika Tuhan mau mengangkat engkau menjadi kepala, berarti ada urusannya dengan urapan Tuhan. Amin. Tuhan mau mengasihi kita. Semakin kita dekat, semakin kita melekat pada Tuhan. Dan ini tidak dianulir Bapak Ibu. Tidak dibatalkan sama Tuhan. Saya yakin ketika Tuhan berbicara, Tuhan kasih tahu sama kita. Dan hari ini mari kita, aduh Tuhan terima kasih kalau ketika Tuhan mau mengangkat saya menjadi kepala, berarti apa? Tuhan punya satu konsentrasi khusus, fokus banget supaya apa? Saya memperoleh yang namanya hidup kudus. Karena tertulis di dalam sini Imamat 8 ayat 12. Diurapinya dia untuk menguduskannya. Nyanya adalah Harun. Tuhan mau supaya kita juga menjadi kudus di hadapan Tuhan. Buka lagi Alkitab kita. Ada minyak urapan yang menguduskan itu. 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16. Ini bercerita tentang Daud Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Samuel 16, 12, 13. Apa yang Alkitab katakan? Begini firman Tuhan.
12:13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Ianya kemerah-merahan itu adalah Daud. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan berfirman, apa saudara baca sama-sama? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Nah, saya mau minta Bapak Ibu baca bareng-bareng sama saya. Ya, 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya garis bawahi kata ini. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Diurapi. Karena Daud terima pengurapan daripada Samuel. Karena apa? Bukan Samuel yang mau. Maunya Samuel, kakaknya Daud. Maunya Samuel yang tinggi tegap. Maunya Samuel yang gagah. Itu, ini yang di depan saya nih. Tetapi dibilang bukan, jangan lihat tampangnya, jangan lihat parasnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Ketika pengurapan itu turun, diurapi kepala Daud oleh Samuel lewat tabung minyak yang dibawanya. Tabung dari tanduk lembu itu dituang kepada Daud dan diurapi. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan raksasa. Raksasa yang pada waktu itu ya raksasa Goliat yang bawa lembing, bawa tombak, bawa apalagi, bawa lembing ya tombak sama, ya bawa pedang, ya bawa perisai. Ya itu dia. Tetapi hari-hari ini raksasanya beda-beda. Ada yang namanya raksasa kesukaran ekonomi, ada yang namanya raksasa penyakit, ada yang namanya raksasa yang ingin menghimpit keluarga kita, menghilangkan damai sejahtera. Engkau dan saya harus menghadapi raksasa itu dan mengalahkannya dalam nama Yesus. Amin. Dan firman Tuhan menjelaskan pada hari ini. Sejak hari itu yang mana? Ketika pengurapan turun atas kepalanya Daud, minyak itu turun dan Daud terima dan Tuhan memberkati Daud. Firman Tuhan bilang ini, seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan hari ini saya juga berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, pada kita yang hadir dan setiap kita yang online. Tuhan mau berkuasa penuh atas hidup kita. Dan ketika Tuhan pimpin, saya mau sampaikan, kita dapat mengatasi itu karena Tuhan. Mengatasi raksasa-raksasa kesukaran, kesulitan, segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kita menjadi terperosok. Tetapi kita bisa menang di hadapan Tuhan. Itu karena Tuhan. Amin. Dan saya mengimani itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu perkataan ketika Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala. Buat apa jadi kepala? Ternyata kita mendapatkan hal yang berbeda. Tuhan mau supaya apa? Kita dikuduskan. Dan Tuhan juga mau supaya kita mengalami namanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran. Haleluya. Yang di rumah masih menyimak dan saya percaya juga yang di rumah diberkati Tuhan. Dan kita pun semua diberkati Tuhan. Haus akan Tuhan, selalu haus akan Tuhan. Ayo buka lagi ayat-ayat selanjutnya. Buka dalam Kisah Para Rasul Fatsal 2. Kisah Rasul Fatsal 2. Tadi perjanjian lama. Apakah ini juga berlaku di perjanjian baru? Ternyata ya. Kisah Para Rasul Fatsal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Roh itu tidak hinggap pada bahu, roh itu tidak hinggap pada punggung. Roh itu lidah api hinggap atas ke yang kepala Bapak Ibu sekalian juga dihinggapi oleh kuasa daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam kepala kita, pemikiran kita ada banyak hal. Di situ ada panca indera, ya, benar ya? Mungkin ada orang pernah ngomong bercanda begini, minta maaf nih. Otaknya jangan taruh di mana? Soalnya adanya di sini, di kepala, benar ya? Otaknya jangan di. Kalau maaf bicara, mungkin ada yang pernah naik motor.
Ya, ada yang naik motor helmnya taruhnya biasanya di mana Bapak Ibu? Bisa jadi helmnya taruh dia di dengkul. Orang bilang gini tuh, otaknya di dengkul, dia dengkulnya dilindungin ya. Bapak Ibu, itu yang terjadi kan. Tapi perhatikan baik. Pasti Tuhan punya rencana untuk kepala kita. Berarti nanti pagi, besok pagi, nanti malam, seterusnya. Engkau sebagai anak-anak Tuhan, angkat tanganmu, tumpangkan tangan atas kepala. Tuhan urapi saya. Tuhan penuhi saya. Tuhan pimpin saya. Berani melangkah dengan iman. Bukan hanya sekedar berdoa dan tunggu doa berkat, tetapi minta. Tuhan kuduskan saya, ini saya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 16, roh Allah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 itu hinggap. Dia hinggap. Dia bukan cari pundak, dia bukan cari punggung, tetapi dia cari kepala. Karena di kepala itu ada panca indera kita, ada pikirannya kita. Seringkali kan orang bilang gini, nah dia mah nggak punya hati, ngelakuin segala. Hatinya ada, tapi rata-ratanya kan pikiran semuanya ada di pikirannya, di kepala ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Hawa jatuh dalam dosa karena kepalanya, matanya, panca inderanya, dan rasa kepinginnya itu di bagian kepala. Dia buat dosanya yang ada di situ. Oleh sebab itu Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala supaya dekat sama Tuhan. Ayo nyambung lagi. Buka Matius pasal 3 ayat 16 supaya lebih jelas. Matius pasal 3 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16, firman Tuhan bilang seperti ini. Yesus dibaptis, Yohanes ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Roh Kudus turun atas kepalanya Yesus. Jadi ketika kita bilang kepala, Tuhan mau jadikan kita kepala, pengurapan Tuhan ada di atas kepala kita. Bukan hanya sekedar jadi pemimpin Bapak Ibu, bukan hanya sekedar jadi orang terpandang, terlihat. Bagaimana jika kita tidak terpandang? Tuhan bilang tetap berlaku, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, jangan fokus di kepala-kepalanya terus. Karena di dalam firman Tuhan dibilang apa? Jika engkau mendengar baik-baik dan melakukannya dengan setia. Amin. Itu PR-nya, mendengar dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Kita akan menjadi kepala. Haleluya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu catat dan perlu Bapak Ibu ingat bersama-sama. Kenapa kepala? Ini bukan hanya bicara soal berkat. Kepala bicara soal kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Ini bicara kedekatan kita dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh peduli sama kita. Tuhan mau supaya kita menjadi kepala bukan ekor. Yang ketemu dulu adalah kepalanya. Tuhan mau punya kedekatan sama kita. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, secara tidak langsung Tuhan bilang ini, aku mau dekat dengan engkau, aku mau mengasihi engkau, aku mau membimbing hidupmu, aku mau menyertai engkau, dan aku mau memberikan kekuatan kepadamu. Jika engkau lemah, aku akan menguatkan engkau. Jika engkau sedih, aku yang akan menghibur engkau. Amin. Itu Tuhan, itu janjinya. Yang pertama, Tuhan bicara tentang kedekatan. Bapak Ibu, pasti dekat. Jika seorang mau mengurapi, pasti dari jarak yang dekat. Nggak mungkin dengan jarak yang jauh. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Kepala bicara soal pengurapan daripada Tuhan. Tuhan mau mengurapi kita Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita. Dan Bapak Ibu sudah baca tadi. Daud itu setelah diurapi, dia berbuat sesuatu hal yang luar biasa dan Tuhan menyertainya. Buka Alkitab kita lagi. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Apa yang Alkitab tulis di sini? Daud tahu tentang pengurapan itu. Mazmur 23 ayat 5 firman Tuhan bilang seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau apa? Mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Piala bicara soal kemenangan. Piala satu berarti Bapak Ibu ngalamin kemenangan satu kali. Bener ya? Di rumah saya di atas piano ada piala lomba masak dari Ibu Gembala, lomba dari desain, piala dari anak saya, ada pialanya ditaruh. Kalau ini Alkitab bilang begini, Mazmur 23 ayat 5, pialaku penuh melimpah. Saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nggak masuk ke rumahnya orang kenalan Bapak Ibu, entah siapa, entah itu lihat di TV atau apa, satu ruangan penuh piala, pernah ngeliat nggak? Mungkin dia tukang piala, Bapak Ibu. Mungkin tukang piala. Tapi saya pernah ngeliat ada anak kecil, anak perempuan, jago apa, saya lupa jago apa, dia punya prestasi, pialanya penuh. Itu kemenangan demi kemenangan yang dia pakai, penuh perjuangan. Bener ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya mau sampaikan, kepala bukan bicara soal dengan berkat, tetapi kepala bicara soal pengurapan Tuhan. Dan pengurapan daripada Tuhan akan membawa kepada kita kemenangan. Amin. Piala kita itu penuh melimpah. Pialanya Daud penuh melimpah. Dia tahu piala itu adalah satu reward penghargaan yang Tuhan berikan lewat jerih pelan. Dunia pun juga sama Bapak Ibu. Dunia juga sama. Pemenang piala satu juara dapat emas, juara perak, dapat perunggu. Bukan hanya sekedar dia itunya, tapi sejarahnya. Ada nilai perjuangannya Bapak Ibu. Ada nilai perjuangannya dan tidak didapati dengan secara menang WO. Kalau menang WO juga malu saya rasa ya Bapak Ibu. Menang apa? Bener WO ya? Ya menang WO. Kita tahu menang WO musuh nggak datang gitu Bapak Ibu ya, sakit gitu. Minta dia nggak bisa. Kita bisa menang. Perjuangan. Oleh sebab itu sekali lagi kepala bicara soal pengurapan Tuhan. Hari ini bilang Tuhan, saya tahu ini bukan hanya sekedar bicara berkat, tetapi Tuhan mau dekat dengan saya. Ini bukan hanya sekedar bicara berkat lagi, tetapi Tuhan ingin membawa saya di dalam satu pengurapan yang nantinya penuh dengan kemenangan. Saya ulangi sekali lagi, kemenangan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Kemenangan yang Bapak, Ibu, dan saya harus alami. Kemenangan jemaat-jemaat GBI Mangga Besar. Kenapa? Kita pernah berdoa bersama-sama, menangis di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong lepaskan. Dan Tuhan dengar itu. Itu adalah piala kemenangan kita. Saya percaya Bapak Ibu hari ini masih di dalam perjuangan. Berdoalah selalu. Minta urapan Tuhan mengalir atas hidupmu. Engkau dan saya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Engkau dan saya akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita sekali. Yang pertama tadi apa? Kepala soal bicara dengan kedekatan. Yang kedua apa? Kepala bicara soal namanya pengurapan Tuhan. Dan ini yang terakhir firman Tuhan. Buka lagi 133. Mazmur 133 ayat 2 dulu. Mazmur 133 ayat 2. Saya bicara tentang kepala lagi. Mazmur 133 ayat yang kedua. Mazmur 133 ayat yang kedua, firman Tuhan seperti ini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pengurapan. Harun dipakai Tuhan pada waktu itu jadi imam. Jika Harun tidak benar dan tidak kudus di hadapan Tuhan, konsekuensinya mati dia. Karena ada orang-orang yang tidak kudus, tidak suci, bisa mati. Usa pegang tabut bait perjanjian Tuhan tanpa kekudusan, mati dia. Hari ini, ayo, butuh pengurapan Tuhan. Yang pertama, saya ulang lagi, bicara tentang kedekatan. Yang kedua, tentang yang namanya pengurapan Tuhan. Di dalam pengurapan itu ada kemenangan. Yang terakhir, yang ketiga, kepala bicara soal perlindungan. Ini yang udah terakhir nih Bapak Ibu. Ya. Buka surat Mazmur 140 ayat 8. Mazmur 140 ayat 8. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Apa sama-sama katakan?
Engkau melindungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ini doanya Daud yang Daud panjatkan di dalam Mazmur 140, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani ini hari-hari yang baik-baik saja atau hari-hari yang cenderung makin lama makin jahat, Bapak Ibu? Hari-hari yang makin lama makin cenderung jahat ya. Kemarin sore sebelum saya tutup yang namanya itu, saya sempat lihat di YouTube ada sebuah kejadian di Tonga. Tahu Ibu? Bapak Ibu, Tonga sebuah negara kepulauan itu di sebelah sananya Australia dan sebelah sananya New Zealand, Pasifik kemungkinan besar. Itu kejadian besar, yaitu ada ledakan gunung di bawah laut. Dan tiba-tiba belendung seperti itu. Tsunami langsung jadi. Nanti coba cek. Kalau nggak cek itunya ya buka YouTube langsung ketemu dah. Biasanya liputan 6, apalagi yang Bapak Ibu mungkin ikutin ya. Viva News mungkin kayak gitu. Kelihatan. Cepet banget. Baru kejadian dan ini berbahaya. Saya tidak membuat takut, tetapi kita butuh perlindungan loh hari-hari ini. Apa yang terjadi? Butuh perlindungan Tuhan. Benar. Sekali lagi, kalau ada apa-apa Bapak Ibu masuk ke proyek, masuk ke jalanan, berkendara, pasti ada aturannya. Lindungi kepala. Benar ya, naik motor mesti ada lindungi kepala kita. Masuk ke proyek pun nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngeliat di TV ada Bapak Jokowi masuk ke proyek peresmian apa ini itu. Jika dia menggunakan helm, berarti itu adalah prosedurnya. Prosedur keselamatan. Dia harus taat, dia harus ikuti. Walaupun apa? Dia Bapak Presiden. Walaupun dia punya yang namanya pas pampres pelindungnya. Tetapi kepala harus tetap dilindungi. Hari ini ketika Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Itu pentingnya namanya minta perlindungan daripada Tuhan. Dan saya percaya dan yakin ketika apa yang Daud katakan, ya Allah Tuhanku kekuatan keselamatanku, Engkau melindungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Hari-hari ini saya mau sampaikan pertarungan senjata yang mana tidak terlihat. Hari-hari kita penuh dengan perjuangan. Menghadapi pertarungan iman perlu yang namanya kekuatan, perlu yang namanya perlindungan. Dan minta sama Tuhan, lindungi kepalaku ya Tuhan. Mungkin tidak terasa, tidak terlihat, tetapi pikiran kita bisa diserang. Yang namanya apa? Kekhawatiran. Khawatir, takut dapat dari mana? Dari hati? Enggak Bapak Ibu. Dari pikiran. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya ngejemur pakaian sore-sore aja, siang-siang aja saya masih bisa mikir. Saya bisa khawatir Bapak Ibu. Saya lagi yang namanya Tuhan, kuatin saya. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti lewatin. Kalau hari-hari kemarin udah lewat, pasti akan Tuhan lewatin. Tapi bisa diserang Bapak Ibu. Minta Tuhan lindungi pikiran kita. Minta Tuhan lindungi. Bukan perang secara fisik mungkin. Tetapi mungkin ada kebencian, entah itu ada apa, rasa takut yang lainnya di dalam kepala kita. Minta Tuhan perlindungan. Lindungi saya. Bukan hanya saya mungkin. Bapak Ibu juga bisa mendoakan mungkin. Doakan siapa? Pasangan. Yang ada suami mungkin doakan istrimu. Yang punya istri, orang-orang yang istri punya, doain istri, suamimu. Yang punya orang tua doain anak-anaknya, doain cucunya. Yang anak-anak doain orang tuanya. Semua saudara saling saudara mendoakan. Kenapa? Mereka butuh perlindungan daripada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Amin. Nah, terus kalau gitu doanya panjang dong ya. Saya mau pergi sekolah bisa kena macet ini karena doanya panjang. Tapi Bapak Ibu punya waktu atur sendiri supaya Pak Tuhan lindungi saya. Sebelum saya melangkah keluar dari rumah saya, lindungi saya. Tutup bungkus saya dalam darah Yesus. Amin. Hari ini kita belajar banyak. Jadi satu hal saya balik lagi. Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala. Karena apa? Karena ada alasan. Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Karena Tuhan punya maksud dan rencananya. Supaya kita mengalami yang namanya kedekatan. Kita diurapi
dan kita dilindungi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur mendengar firman Tuhan dan kami bersyukur boleh mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami mengerti maksud dan rencana-Mu ketika Engkau mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Karena ada berkat-berkat, karena ada kasih sayang penyertaan Tuhan buat kami. Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang yang membatalkan firman Tuhan dalam hidup, ingin membatalkan perjanjian Tuhan, tetapi kami mau hidup di dalam perjanjian itu dan memperoleh kekuatan di dalamnya. Hamba berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan beri kepada kami kemenangan. Selepas dari ibadah ini, kami boleh semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kami boleh semakin cinta kepada Tuhan lebih lagi. Ini firman-Mu yang sudah kami dengar, tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya dalam berkat, dalam anugerah Tuhan, kami boleh melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Shalom saudara. Bagi saudara yang hadir di tempat ini di pada onsite dengan mengikuti protokol kesehatan juga shalom. Buat saudara-saudara yang mengikuti online dari tempat masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih atas hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan sebentar kita akan menjalankan persembahan. Bagi saudara-saudara yang memberikan persembahan secara fisik, nanti bisa memasukkannya ke dalam kantung biru, atau yang memberikannya secara transfer, silakan. Dan nanti saat memasukkan persembahan bisa bergiliran, bisa dimulai dari sisi kanan saya sini dulu ya saudara ya, secara bergantian. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pratama. Sekarang pendeta pembantu dibeli pendeta Pratama saudara. Kalau pendeta muda sekarang pendeta Badia. Jadi masih agak terbawa yang lama ya. Jadi lebih singkat PDP. Jadi PDP. Bapak PDP Rundi Wijaya, saya persilakan untuk persembahan. Terima kasih hambanya. Saudara diberkati, saya diberkati. Saudara, kita akan menjalankan persembahan. Kita angkat amplop persembahan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah itu juga semua karena perkenanan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban di dalam kehidupan kami dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Petrus Suganda. Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan dimanapun beliau berada, nama Tuhan saja yang dibesarkan, dimuliakan. Berkati juga pekerjaannya, usahanya Tuhan. Apa yang dilakukannya, apa yang dicita-citakannya, Tuhan buat berhasil. Berkati juga keluarganya, anak istrinya. Berkati keluarga ini menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, lebih cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Biarlah berkat yang kami terima kami berikan Tuhan kepada Engkau lagi Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi alat untuk membesarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola keuangan ini di tempat ini Tuhan, pakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Kami serahkan kepada hamba. Saudara yang memberikan persembahan, saya persilakan dari sisi sini, sebelah kanan saya bisa memberikannya nanti bergantian dengan baris yang lainnya. Terima kasih untuk setiap para pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Gak apa-apa Ci. Tuhan memberkati semuanya ya saudara. Nanti kita ada ibadah sekolah minggu online YouTube jam 9 pagi. Dan untuk ibadah online youth jam 11 siang via Zoom. Dan juga nanti sore kita ibadah live streaming ya jam 4 saudara. Tuhan memberkati semua. Nanti sebentar kita akan doa tutup dan doa berkat juga. Kita akan berdoa bagi jemaat atau keluarganya atau saudara-saudaranya yang lainnya yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Kita dukung mereka di dalam doa dan juga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita juga ya saudara ya. Tuhan memberkati untuk semuanya. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada hambanya untuk doa tutup dan berkat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya usaikan ibadah ini, saya perlu sampaikan salam ya dari Bapak Ibu dan Gembala ya. Bapak Ibu Gembala, karena sebelum keluar tadi dia bilang dulu di tengah jalan, tolong sampaikan salam. Saya sampaikan salam, Tuhan memberkati. Yang di rumah saya ucapkan shalom juga, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dan nanti kalau saya berdoa buat bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak bisa disebut satu-satu pada pagi hari ini, karena waktu juga. Bapak Ibu bisa sebutkan nama anak, nama suami, nama istri di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Ketika mungkin ada yang sakit, minta didoakan, angkat tanganmu, tumpangkan tangan di atas kepalamu. Tuhan, saya percaya saya disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pada pagi hari ini kami membawa segala ucapan syukur kami. Tuhan sudah memimpin ibadah ini. Dan kami mengucap syukur dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah memimpin. Damai sejahtera Tuhan melindungi kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami yang onsite, kami diberkati Tuhan. Kami yang melayani Tuhan, musik, song leader, singers, sound system, OHP, penyambutan, pemerhati, kebersihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan pun juga diberkati oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan menyertai kami. Kami yang hadir di tempat ini sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Dan kami yang ibadah online pun kami di dalam pengurapan dan kasih sayang Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini jika di antara kami memiliki doa, entah itu ada yang sakit di dalam pergumulan, permasalahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini curahkan berkat kasih sayang Tuhan kepada keluarga kami. Kami berdoa untuk para pria, para wanita, anak-anak yang beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus mereka. Mereka boleh bersekolah dengan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini juga curahkan berkat Tuhan buat kami yang bekerja, yang berusaha, single parent, orang tua tunggal, mungkin juga ada yang yatim piatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami sekalian. Dan berkat Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami juga berdoa buat setiap wanita yang sedang mengandung Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang menanti kelahiran anak mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan. Lahir dengan baik segala sesuatunya. Dan Tuhan memberkati mereka. Pada pagi hari ini sebelum kami pergi dari tempat ini, curahkan kasih sayang Tuhan, curahkan berkat Tuhan pada kami. Mari kita mau angkat tangan kita, kita mau terima dengan iman berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami, dan kami menerimanya di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang baik, kami keluar dengan sehat, kami pulang dengan sehat, kami tidak kekurangan satu apapun, tidak terjangkit virus, dan tubuh kami kuat. Kami terima segala keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sampai jumpa.